wakil gubernur wakil. Saya Judin. Kembali lagi podcast Selasa Laksamana Sentia Adhikara. Oke guys, akhirnya podcast Selasa dibuka kembali ya. Dan episode kali ini kita kedatangan narasumber yang dimana ibaratnya Trisula BEM FPK periode 2023 dan ketua-ketua BEM FPK 2023. Ya, big applause untuk mereka. Oke ya, kita di sini ada Alma Rivaldi Rahab sebagai gubernur BEM FPK, dan di sini ada Muhammad Iqbal, ya Kadis Kominfo akhirnya ya debut ya. Oke, mari kita tanya-tanya aja ya langsung ya. 2 bulan ini kosong, BEM kemana aja? BEM FPK ini ya. Dari Kominfo dulu lah, informasi kan dulu lah. Aku minum ini. Minumnya ini apa nih kira-kira? Dari Mamanti. Semoga tahun depan BPK bisa berkolaborasi lah dengan UMKM yang berada di sekitar Kampus Unri tentunya. Mamanti, tolong kalau kamu tengok video ini, tolong. Oh, enak kali. Berapa subscribe? Target tahun depan itu 2 juta subscriber ya tahun depan. Amin Allah. Kayak pertanyaan tadi ya, itu 2 bulan BPK kemana aja? Ya setelah Expo kan. Setelah Expo. Mau berapa bulan? Kurang lebih. Biar Kayaknya kalau dari terakhir aku potong rambut udah terakhir dan orang biar nampak lama kosong aja. Iya. 2 bulan BPK kemana aja? Ada yang ngasih survei politik. Hold up, wait a minute. Ada yang survei politik, ada yang pulang kampung, ada yang memang lagi apa ya? menyelesaikan studinya, menyelesaikan proposal, Sama membenari hati gitu ya. ada juga yang bergelut dengan waktu. Yes. Spill. Itu aja sih kalau itu 2 bulan persoalannya ya. Memang ada juga beberapa pergerakan advokasi yang dilakukan. Ya. Bukan berarti 2 bulan ini dengan FPK tidak ada kegiatan sama sekali. Ya, tuh Kominfo sendiri gimana? Postingan ya masa mentok di situ aja gitu. Oke. Biasanya kan ada lah informasi updatean gitu. Tapi konten-konten yang lain gitu. Oke. Jadi mungkin setelah dari Expo ya, dari ke Dinas Kominfo itu sendiri memang tidak melakukan banyak pergerakan, yang dikarenakan pun memang dari saya pun memang ada beberapa kegiatan, dan juga memang kalau anggota yang official dari Kominfo itu kan memang dikit lah. Kemarin ini tergendong karena ada staf muda. Oke, terima kasih juga untuk staf muda ya yang sudah membantu selama persiapan. Kapan kita pembubaran? Iya juga. Nah, jadi disitulah terkendalanya kan. Jadi memang kurang koordinasi. Tapi kalau untuk info-info yang memang urgensi, alhamdulillah masih dilaksanakan. Apa nih pasti? Oh ya, untuk masa kepengurusan sampai kapan? Rencananya? Kalau untuk masa kepengurusannya, kalau bisa Katanya nampak Iya aja. Kalau bisa secepatnya, karena itu sebenarnya kendala kemarin itu sebenarnya kita udah melaksanakan yang namanya pemira dan raya fakultas. Tapi terkendala di beberapa kelembagaan sefakultas, terkhususnya HMJ yang megang sekarang itu kan rata-rata atau dominan, bukan dominan sih, semua. Ya memang semua angkatan 2021. Nah, di angkatan 2021 itu saat ini sedang melaksanakan magang. Nah, dan rencananya kan BEM FPK ini mau dibawa akselerasi nih. Kalau bisa yang menggantikan kepengurusan tahun depan itu di angkatan 2021. Nah, karena alasan itulah makanya agak diperlama sedikit lah. Palingan nanti pas sudah masuk kembali
Itu di bulan 2 kita merumuskan secepat mungkin untuk melaksanakan pemira dan melakukan paripurna. Oke, untuk kegiatan program kerja sendiri, adakah rencana untuk yang menjelang akhir kepengurusan, misalnya ke proker, untuk Kominfo ya kok? Untuk Kominfo, kalau itu dari program kerja, mungkin podcast ini bakal jadi episode terakhir Kominfo juga ya. Aduh. terakhir di tahun ini. Ini tahun ini, semoga tahun depan lebih baik lagi. Kok bisa pakai kamera? Ya dari segi Bakal fasilitas. kita usahakan untuk minjam ruangan mungkin dari ruang dekanat, Iya, rapat dekanat yang banyak AC itu kan, mikrofonnya iya. itu kan, Pas, biar pas. dekanat itu Berarti ini episode terakhir nih? Ya untuk Aduh. Satya Dikara. ya, biar dekanat itu tidak hanya untuk ruang minta tanda tangan, Iya. ya, untuk berkreasi juga ya. Iya, masa? Nah, itu aja lah. Tapi kalau untuk masalah program kerja yang lain, karena dana habis ya, nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Palingan yang paling memungkinkan itu untuk galang dana atau kunjungan ke masyarakat nelayan mungkin yang Ini bakal kita laksanakan. galang dananya untuk apa ya? Untuk masyarakat yang membutuhkan lah, karena kan beberapa minggu terakhir ini atau bulan terakhir ini itu Riau terkhususnya banyak mengalami kendala akibat turun kan ya itu tuh mengakibatkan Pas banjir. minum berarti. Itu kan karena lagu-lagu itu. Oh iya, karena lagu itu. Makanya itu, iya juga. Yang lagu apa? Turun. Hujan Orang Minang nih mantap doa ya. kuat Iya. melalui lagu kan. Nah, bakal melaksanakan penggalangan dana untuk itu. Sebenarnya pengen dilaksanakan di Desember kemarin, Iya, tapi iya. karena terkendala mahasiswa libur, ya mau diimanakan lagi kan. Nggak mungkin cuma satu orang yang ikut dalam dana. Bakal dikolaborasikan sih mungkin nanti dengan bakat dari masyarakat FPK tersendiri ya. Entah itu kita bakal mengerahkan musik untuk sekaligus penggalangan dana, tidak menutup kemungkinan. Untuk yang realistis lah ya, karena di sebelum-sebelumnya juga udah terkumpul dana beberapa lah. Ya kan sebenarnya mau apa lagi bertanya? Aku sih sebenarnya nggak ada sih. Mending kita mengulik. Boleh. Jangan, ini kita secara general. General. Ya kan anggap aja kita kayak lagi di Indomaret. kan? Iya, pas. Nah mungkin ini kan aku pengen nanya sih sebenarnya Sama Kibar, ya kan? enggak ke Oh iya. dua rekan saya yang Oh. bergelut di BEM ini selama setahun kan, itu pastilah kalian punya kawan di luar Universitas Riau yang kuliah di luar Universitas Riau lah. Entah itu kawan SMA yang memang masih sering komunikasi lah terkait kelembagaan itu, gimana sih pandangan dari mereka, ada atau enggak kawan kalian yang memang khusus sharing tentang kelembagaan. Tapi kalau memang enggak ada ya mau gimana lagi kan itu. Haus. Minum dulu. Harus Dari mana ngerti? Dari mana Aman 3 ya. Ya kalau dari aku sendiri ya ada beberapa kawan SMA itu kuliah di USU, Undi, terus ada Aceh apa namanya? Syahkuala. Syahkuala. Tapi dari mereka sendiri juga orang itu kan lebih nggak ini sih, nggak kayak aku. Ya, bilang sama Kayak maksudnya nggak terlalu ada, tapi nggak terlalu sampai menekuni itu lah ya kan? kali lah sampai akhir aku 4 periode kan organisasi ya ada mereka. Tapi dan untuk di organisasi di kampus orang itu masing-masing juga ya kurang lebih sama lah, isi-isinya apa aja organisasi itu, terus perihal eksternal internal juga berlaku juga di sana gitu. Tapi ya mereka nggak terlalu menekuni kali, jadi ya
makanya orang tuh cepat lulus, aku belum lulus. Iya. Kalau dari saya mungkin ya, Dia kayaknya nggak punya kawan. iya nggak punya kawan. Tapi kalau secara general dan saya nengok juga dari beberapa, dia pakai saya tuh aku siapa? Aku. Aden. Ambo. Oh iya. Biar lebih Dena. panggilan Main. panggilan ke diri sendiri aja mendapatkan. Antum pacaran. Mungkin kalau secara general ya, khusus untuk di Sumatera ya, kalau untuk dari Jawa, kalau menurut aku pribadi, untuk Sumatera itu kalau organisasi mungkin di era sekarang kayak udahlah bisa nanti aja, atau mungkin sekedar kayak udah sekedar setahun atau 2 tahun itu mungkin untuk di Sumatera kan berbeda dengan mungkin rekan-rekan kita yang berada di Jawa. Kalau yang di Jawa tuh kalau menurut aku kalau bisa seumur hidupnya atau mungkin bisanya kayak 4 tahun lah kayak Rizky ini 4 tahun organisasi mungkin sampai lulus organisasi gitu. Tapi kalau untuk di Sumatera stigmanya ya masih apain sih gitu kan organisasi. Paling mungkin karena SK apa tuh? SKPI itu ikut setahun ya kan. Sudah itu kayak ya udah Formalitas artinya bukan suatu panggilan tapi memang formalitas. Ya awalnya kan kita sebenarnya gitu juga. Iya, dulu ya. Awalnya coba-coba. Tapi ini sih, kalian merasa nggak sih kalau di perikanan itu sendiri memang kayaknya organisasi kali lah fakultasnya, karena dituntut dari maba kan, dari yang awalnya dipaksa mungkin kemudian terbiasa makanya melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kalian merasa nggak sih kalau aku pribadi ya aku merasa bahwasanya di kampus kita perikanan ini ya kalau bisa ikut organisasi lah biar banyak kawan, biar gak knowledge. Mana? Oke. Kalau dari aku pribadi ya, kalau untuk fakultas perikanan kita ya kan, fakultas perikanan. Kalau untuk organisasi memang yang namanya kita dari maba pun udah langsung ditanamkan yang namanya budaya untuk ikut organisasi kan. Namun kalau dari aku nengok kacamata aku sekarang, mungkin agak kayak 1-2 tahun kebelakangan nih orang jadi kayak itu kayak aku bilang tadi ikut setahun memang formalitas untuk SKPI. Setelah itu kayak ya udah nggak ada untuk tahun depan. Apalagi mungkin kalau rekan-rekan tengok realitanya sekarang bahkan untuk ngisi di BEM ya sekarang untuk perikanan itu kayak susah lah gitu. Kemarinnya kita susah nyari anggota. Kita tuh mungkin paling sedikit keanggotaannya dalam 10 fakultas yang ada. Ya, itu nggak tahu juga lah salahnya di mana ya. Entah dari BEM-nya mungkin dari tahun-tahun sebelumnya atau mungkin tahun sekarang juga atau mungkin dari mahasiswanya. Tapi yang secara jelas kalau di fakultas perikanan itu dari maba memang udah ditanamkan juga langsung kan mana organisasi apa segala macam. Dari Kibar Apa tadi pertanyaannya? ngerasa nggak sih kalau di fakultas ini memang kulturnya harus organisasi? Ya ngerasa sih karena ya itu berdampak juga ke kita lah mungkin dari waktu maba kan. Tambah ini juga dulu waktu kita maba eksistensi organisasi itu mungkin masih ada. Jadi makanya sebenarnya bukan ada unsur terpaksa atau dipaksa atau gimana, karena eksistensi organisasi tadi itu yang membuat kita ingin berkecimpung gitu. Makanya kayak ya wah nengok kakak-kakak abang-abang Bima atau BEM gitu atau maba kayak keren gitu, bukan hanya proker di dalam organisasi itu ya, tapi memang eksistensi organisasi itu tadi gitu. Makanya kayak ya jadi pengen ikut juga lah gitu. Udah. Masih dapatlah hype-nya ya, dulu kan ya untuk sekarang hampir itulah kurang lebih sama kayak ini Iqbal. Sekarang tuh eksistensi organisasi itu juga ya sekarang makin berkurang. Jadi orang sekedar ikut organisasi itu hanya sekedar untuk mengejar SKPI tadi gitu, bukan memang untuk ditekuni sama ya untuk berproses lah kan katanya masuk organisasi itu kan berproses relasi dan jaga knowledge ya itu. Jadi orang tuh hanya formalitas gitu untuk SKPI tadi gitu. Kayak mungkin ya di situ juga lah eksistensi organisasi itu kurang gitu sekarang. Dari kau lah.
Kalau dari aku ya memang ngerasa kali pun gitu. Karena di luar sebenarnya saya pribadi itu diminta untuk ikut organisasi apabila nanti kuliah berada di keluarga kan. Oh, dari keluargamu yang nyuruh? Ya, karena beberapa pandangan dari mereka itu ikut organisasi kau bakal bisa hidup mungkin di halaman orang gitu, bisa mengikuti kultur yang ada di wilayahmu yang kau singgahi sekarang. Itulah landasan pertama yang kita lakukan. Tapi dengan melihat yang ada di Fakultas Perikanan ini, oh ini berarti nggak salah nih orang tua menyampaikan bahwasanya ya ikut organisasi kita bakal mungkin dapat relasi yang bisa membantu kita di saat susah nanti. Nah, dan di awal maba pun memang sudah ditanamkan di diri masing-masing yang ada di maba itu bahwasanya fakultas kita ini kayak gini loh kulturnya, kalau bisa ikut organisasi lah biar lebih berpengalaman nantinya apabila masuk dunia kerja kan. Itu selalu yang disampaikan oleh senior-senior kita. Itu aja sih pandangan dari aku kalau terkait ngerasa atau enggak, ya pastinya ngerasa. Nah, karena aku tadi yang menanyakan ini mungkin pertanyaan terakhir dari aku lah ya. Mungkin dari kawan-kawan masih ada nanti yang mau ditanyakan. Kalau dari aku pribadi penasaran sih sebenarnya, pengen diangkat, penasaran banget dan dibahas di podcast ini karena yang mengkonsumsinya nanti juga masyarakat perikanan kan. Kan kita nih angkatan 2019 nih. Yes. Nah, kita ini juga sudah termasuk di kalangan senior yang memang kalau kita vokal itu pasti didengarkan di kalangan bawah kita. Atau sepuh ya, sepuh kampus. Apabila nanti tidak diindahkan ya mungkin adalah konsekuensi 1, 2, 3 yang segala macamnya. Nah, itu yang ditanyakan sebenarnya kalian nih, pandangan kalian sebenarnya ke junior kalian, harapannya seperti apa sih, dan gimana sih langkah-langkah kalian untuk mengembalikan hype-nya organisasi? Terutama kita kan yang aktif di BEM khususnya, karena sudah merasakan bahwasanya ini junior-junior kita nih masih kurang gitu kan. Apa sih sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke junior atau adinda kalian? Jangan mager aja sih. Ya kan anak sekarang kayak pengen cepet pulang, pengen yang kupu-kupu ya. Iya kupu-kupu pulang gitu. Sarannya ya, coba mau dulu Pak. Minum dulu. Memanti. Langsung terpikir apa yang mau dibicarakan minum mamanti. Apa tadi Pak? Iya. Oh, mungkin kalau dari pandangan pribadi terkait dengan junior ya. Nah, Adinda mungkin kalau dari karena sekarang megang 21, kita nggak usah mengangkatkan orang tuh dan organisasikan itu 22 atau 23. Kalau dari pandangan pribadi itu mungkin orang tuh masih menganggap organisasi itu ya sekedar untuk dicoba, untuk diikuti aja dulu setahun atau apa gitu. Dan mungkin karena sekarang menurutku karena sosial media makin berkembang, stigma yang dibikin itu kadang-kadang menyudutkan organisasi gitu. Apalagi mungkin ada beberapa parodi gitu ya kan tentang senioritas di organisasi ya. Jual risol. Padahal enggak, jual pulsa aja tapi. Jual pulsa ya. Jual kalau itu beda toko. Jadi kalau untuk pesan dari mungkin pesan dari abang ya. Mungkin kalian nggak merasakan manfaat organisasi itu kalau kalian tuh setengah-setengah. Percayalah, kalau memang setengah-setengah itu memang kalian ngerasa kayak apa sih organisasi apa segala macam. Tapi cobalah tengok abang, apalagi kalau abang di Mubes, apalagi kalau abang di mungkin di rapat-rapat di forum-forum umum lah yang kita mungkin ada kami. Tengoklah kami ini bisa kayak gitu karena hasil dari organisasi juga. Kalau dari abang pribadi, abang ini introvert banget.
Makanya mungkin jadi kadis kominfo terus kan, karena kominfo tuh kerja di belakang layar. Tapi walaupun kominfo bukan berarti kita tuh nggak bisa speak up di publik apa segala macam. Nah, itulah dampak positif yang abang rasakan dari kenapa bisa masuk organisasi, dari Hima, dari BLM, dari BEM. Itulah abang bisa bilang godnya kominfo FPK lah. Oh my god! Ini godnya kaderisasi juga, dia di BLM pernah ya kan sebagai staf Komisi C, Badan Publikasi dulu pernah di Hima pun sebagai kadif kominfo. Infokom. Iya Infokom, oh iya kebiasaan ke bawah kominfo apa. Jadi harapannya ketika kalian mungkin untuk 2-3 lah ya, ketika kalian terjun ke organisasi jangan mikirin akhirnya gimana, tapi pikirkan proses yang kalian dapat menuju ke akhir itu. Karena bang yakin sih stigma sekarang, apalagi mungkin ada tuh kayak tiktokers yang bikin drama-drama mubes, Sastra perikanan. Sastra perikanan. Indahnya susah banget. Itu tuh bang yakin secara tidak langsung sedikit banyaknya pasti mikirkan, oh apalagi mungkin kayak pas kalian di forum-forum keluarga kayak relate dikit tuh, oh jadi betul yang dibilang apa tuh. Tapi sebenarnya itu tuh cuman akhir nggak bisa kalian jadikan patokan bahwasanya perjalanan proses kalian selama setahun itu nggak ada apa-apanya gitu. Percaya kalau kalian memang serius, nggak setengah-setengah. Dia ayah yang setengah-setengah nih. Aku nggak dapat manfaat apa-apa dari organisasi, padahal kok setengah-setengah. Itu rapat pun nggak datang, broker pun orang ngemis buat datang. Jadi nggak bisa dikasih kepanitiaan, nggak mau dikasih tanggung jawab lah mungkin jadi cewek. Aku belum bisa bang. Justru masuk organisasi itulah belajar, karena nanti ketika mungkin kerja kalian disuruh bikin ini sebagai ketua tim ini kayak gitu. Kecuali jadi pengemis ya. Jadi pengemis beda. Jadi itu jangan takut berproses lah. Ya betul. Itulah ya. Kalau dari Kibat tadi kan belum putus sih jawabannya. Dulu yang dari Mamante ya. Rasa apa? Rasa Teh melati. Ya, kalau dari aku ya, untuk adik-adikku yang tercinta aja. Ya, pokoknya kalau memang ada niatan berkecimpung di organisasi, ya silahkan dinikmati gitu, jangan setengah-setengah. Ambil sisi yang baiknya di organisasi itu, seperti kayak ya kita namanya juga mencari pengalaman atau relasi tadi kan, ya ambil sebanyak-banyaknya gitu, yang positifnya gitu. Kalau yang negatifnya ya apakan aja, dibiarkan aja gitu. Ambil hikmahnya juga, namanya juga apa kan. Nah sama ini juga perihal stigma tadi ya itu juga salah satu faktor juga turunnya ini ya. Minat kan. Padahal banyak yang bilang juga, aduh malas Hima atau organisasi karena nengok waktu maba nih kan, maba udah diajak ke mubes gitu kan, nengok drama musikal ya musikal enggak juga ya, drama dinamika persidangan lah, atau apa sih namanya itu, rekayasa sosialnya gitu lah. Itu dia pembelajarannya. Jadi kayak adik-adik mungkin nangkapnya kayak takut, males sama masuk Hima nanti kena bantai gitu kan, aku kena pending sampai bulan Februari gitu kan. Tepuk tangan untuk Hima gua. MSP juga. Tenang, BEM juga kan. Oh iya sama. Si kami kok pengurus. Iya. Nah itu jadi kalau kita kan walaupun kita udah nampak juga nih organisasi di PB sebelumnya itu kayak mana, ya di situ juga lah kita memang kalau niat tadi itu ya kita perbaiki juga. Nggak kedengaran. Oh iya, kedengaran. Santai. Kita perbaiki juga, namanya juga kalau kita niatnya memang 100% organisasi itu semuanya pun pasti all in lah. Malah kampanye. Enggak. Ini peace. Ya, pokoknya jangan setengah betul. Jangan setengah. Ambil hikmahnya, positifnya, buang dan tinggalkan keburukannya. Aku boleh nambah? Boleh. Sama jangan
Ya intinya masuk organisasi itu mau belajar, jadi jangan jadikan diri kalian tuh kayak gelas penuh gitu loh, kosongkan gelas kalian karena Atau ambil gelas kosong yang baru. ambil gelas kosong yang baru gitu. Karena saya punya pengalaman ya, saya punya sekretaris namanya Anastasia, itu memang nganggu-nganggu aja tapi berapa tahun organisasi gitu. Dia bendahara Kesra, staf kerohanian, dan alhamdulillah sekarang jadi sekretaris Kominfo BPK. Itu dia. Intinya mau belajar. Itu padahal dari kerohanian, kesenian, abis itu bagian editing dari mana itu? Pantas nganggung kayaknya. Tapi setidaknya mau belajar. Mau belajar. Dan tidak takut. Iya betul. Setuju? Itu memuji atau roasting itu? Sedikit tipis. Nah, kalau dari aku pribadi ya, sebenarnya yang masalah di perikanan itu sendiri itu rasa takut. Iya, takutnya sama. Itu coba dulu hilangkan rasa takut itu. Kalian ini ya, kalau di organisasi itu kalian harus tahu landasannya apa. Sebenarnya juga salah sih kalau menurut. Iya, makanya kita kan sebagai senior nih yang udah memang agak tegak lurus lah untuk membantu mereka. Terkadang juga agak dipercayai saking takutnya sama senior. Itu mungkin saya pengalaman pribadi ya yang diceritakan ini. Terkadang speak up dikira bakal menjatuhkan kayak gitu. Nah, rasa takut itu yang harus dihilangkan terlebih dahulu, apalagi ke orang-orang yang memang track recordnya kurang di organisasi. Kalian itu boleh menghargai senior, cuman jangan terlalu manut-manutan lah apa yang dibilang senior ini kalian turuti. Itu kalian harus makanya dalam organisasi itu kalian harus tahu dulu landasan dasarnya apa, landasan berpikirnya apa, kemudian kalian tarik tuh kesimpulan dari senior ini bisa nggak dimasukkan ke landasannya. Kalau memang enggak, ya udah, itu kan hak kalian dalam berorganisasi. Kalian yang mengalami di lapangannya kayak mana. Sama jangan takut bersuara. Kalau memang salah, bilang salah. Kalau memang betul, ya udah betulkan, gitu. Ikuti. Itu aja sih kalau dari aku. Aku nambah lagi. Boleh. Sama ini. Makin panjang makin enak ya. Iya kan? Untuk apalagi minum manti. Manti. Karena minum manti ini kayak kepikir terus. Semoga walaupun gak terus di BEM di IG pribadi. Berapa lah Tidak bisa lah. Tambahnya masuk organisasi itu memang cari mentor-mentor yang menurut kalian lurus lah di organisasi. Kayak kalau contoh aku pribadi ya, dulu waktu aku menjadi staff sampai apa, aku sering cerita itu kepada shout out untuk Bang Rido Dasya Nugra ya. Iya, enggak itulah DPO tadi lah. Mungkin kalau di DPO ya panutan, role model untuk organisasi. Yang bisa. Iya sih, aku juga role model aku Rido Dasya. Kalau aku ada fotonya yang. Iya, nanti kita foto terbaik nanti. Kalau aku banyak sih sebenarnya. Banyak juga sebenarnya, cuman itu yang dekat lah, mungkin yang Rido. Iya, karena pernah tidur bareng kan. Iya, karena dia Rido Dasya ini anggotanya sama dulu waktu apa? Suki ya. Terus sama ini juga anggotanya dulu ganteng-ganteng kali. Oh iya. Ya, jadi Siapa ya? untuk gendong anggota Iya. ya. Karena kadisnya standar aja. Sektifnya? Sekti itu mantap. Mantap. Kalian. Iya. Anggota-anggotanya Enggak usah mantap. Bagus ya. Konotasinya apa ya? Bakso tanpa tepung. Astagfirullahaladzim. Sensor dari Itu pokoknya itulah sama ya berarti Indonesia juga ya. cari role model. Cari role model. Betul. Mungkin adik-adik bisa jadi. Ya kalau kalian yang 23 nih, mungkin paling dekat 19. 4 tahun, iya lah. Ada Muhammad Arif Akbar situ ada. Ini lah mungkin kami kan yang di BDP mungkin kalau di SEP ini ada Marifal di BDP. Rahab pas macam. Ya pokoknya mencari role model yang memang orang tuh organisasi loh. Ya, Jangan yang menurut kalian juga yang cocok lah. Iya. Oh, abang nih jadi bisa nih diikuti caranya. Sebelum memilih role modelnya, tentunya kalian harus tengok dulu track recordnya dia siapa misalnya. Tapi kalau ada ini dia, ini orang kebanggaan semua. Ini dia tuh.
Macam tak betul je budak. Dari kalian agak pertanyaannya lagi. Kalau dari aku habis sih sebenarnya. Habis ya. Dan Iya, habis. Nggak habis juga minggu dikit lagi nih. Ya, lagi. Ini kan episode terakhir. ini karena episode terakhir agak berisi lah. Agak berisi ya. Ini kan pembahasan kita agak berisi. Agak sejam. Agak berisi kan. Oke, aku Pembahasannya memang Iya, yang mana? relate di fakultas kita. Ini menurut aku relate juga. Nah, apa tuh? Ya, kita kesampingkan lah dulu organisasi. Oh iya. Boleh. Ini Kita ringan. ringan ya. Silakan aku cewek woy. Tapi bohong. Ya satu masalahnya. Kau minta carikan sama orang kan? Kalau tidak ada oke lah carikan ya. Ya buat kalian di luar sana bisa lah. Kirim email, mungkin kalian ada minat, kirim CV CV ke email ada atau DM dari Kalian pernah nengok nggak yang di TikTok atau Instagram itu yang memang Mana? kalau untuk perkenalan tuh dia buat PDF. Oh iya. CV PDKT ke CV. PDKT biar gak ribet kan gitu. Ya, jadi kalau kalian ada minat sama Kibar atau Alma atau mungkin kalau saya jangan lah kirim CV terbaik kalian. Kalau untuk pria galau di organisasi gimana? nah, Ini galaunya konteksnya Iya, organisasi. organisasi. Oh iya, Organisasi. organisasi kayak aduh aku capek tapi ya kalau bisa jangan resign jangan, gitu. jangan resign. Oh iya. Selesai sampai akhir. Jangan resign. Ya, dari inilah ini. Nah, coba. Kalau- Pastilah apakah gubernur Sebagai pikiran ketua organisasi lah ibaratnya kan. Ya, Kalau aku benar. banyak ya kepikiran sebenarnya tentang keanggotaan dan arah organisasinya mau dibawa kemana. Nah, dan kalaupun memang udah di puncak kegelisahan atau kehirauan terkait itu, ya aku kan aku pribadi itu dari awal sebelum terjun ke organisasi, misalnya aku buat itu janji kepada diri sendiri dulu, kemudian apa sih sebenarnya motivasimu masuk ke kelembagaan ini atau Diingat ke kembali, organisasi. Nah, kalaupun memang udah dibuat itu dari awal, kalau kita menemukan masalah nanti di pertengahan atau maupun di hampir akhir, ingat kembali yang di awal itu. Kalau itu sih kalau dari aku. Dari kamu? Dari aku ya. Iya, dari kamu. Dari aku pria itu capek itu wajar. Iya, Ya kan? tapi itu wajar. Capek itu wajar, tapi yang nggak wajar itu hilang tanpa bilang. Ini memang nggak wajar ya. Hilang tanpa bilang tiba-tiba ngilang kan? Anjing, pokoknya ya capek itu wajar, jadi ya kalau memang capek ya nggak masalah kita take rest, istirahat gitu. Tapi ya betul kata Alman juga, kita coba ingat lagi apa tujuan awal kita di organisasi tadi itu. Jadi itulah makanya kayak balik lagi ke pertanyaan awal kan, kalau kita niat di masuk organisasi ya sungguh-sungguh gitu, ya kan? Iya, pasti. Jadi ya kalau kayak capek itu wajar, tapi Jangan bilang tanpa bilang. tanpa bilang. Pasti mungkin tuh adik-adik juga ya bakal kalau memang berorganisasi, sebenarnya kalau di fase itu kalau menurut abang kami tiga ini juga ya itu menganggap itu hal yang wajar gitu, karena namanya juga berproses gitu. Tapi jangan berlarut gitu. Berlarut Sempurna. Gimmick gitu ya. Ya pokoknya jangan berlarut. Terlalu serius. Serius. Bawa enjoy aja organisasi itu. Apalagi kalau nanti dapat rewardnya kan mantap, ada anggota yang mantap kan bisa dapat after organisasi ya kan gitu. Itu rewardnya. Kalau menurut Dari yang pribadi ya, kalau untuk kegalauan sendiri sebenarnya mungkin nggak lebih ke capek di BEM-nya atau kegalauan itu, karena jujur ketika masuk BEM pun sebenarnya dari aku pribadi itu bukan
sebenarnya nggak ada lagi mau dikejar untuk masuk dari itu. Aku Kalau ada dari sih. aku pribadi, Kalau aku ada sih Scoopy. aku tuh kayak terpikir pas udah masuk. Kalau sebelum itu kayak nggak ada Kalau kepikiran. Aku waktu ditawarin kemarin. Oh, dia tawarin. Siapa yang nawarin? Chris. Ada lah 2 orang datang, ayolah membersamai. Aku nggak mau lah kalau misalnya nggak dapat Scoopy, dapat nih, oke lah masuk aku. Rupanya kosong. Ya kirainnya dong. Nah itulah, pokoknya masuk pun kan karena seseorang kan, jadi kalau dibilang capek, sebenarnya ada capeknya kemarin tuh. Mungkin kalian tahu lah. Aku pun pernah bicarakan juga kan terkait pengen keluar, karena jujur mungkin kalau rekan-rekan boleh tahu di BEM sekarang ini cobaannya tuh berat, karena memang kami ini kayak membangun lagi gitu image, karena data sudah menunjukkan gitu, orang pun di BEM nggak terlalu banyak yang memang apanya kan yang ikut BEM. Jadi kami pun kayak memang berdarah-darah lah kayak menghidupkan lagi warna BEM, image organisasi lah mungkin secara utuh di masyarakat FPK kan. Jadi itu kesusahannya kemarin, dan sempat mungkin kalau cuma BEM yang bikin kepikiran mungkin nggak kepikiran resign lah, tapi ini mungkin ada beberapa faktor eksternal kan yang bikin jadi kayak gitu lah. Dan sempat pengen keluar Gitu ya. sempat Pengen keluar ya. ya nggak sebenarnya kalau biasanya kan pasti toksik kan, tapi ditahan karena dolar kuning ya kan. Gitu kan? Ya itu habis apa ya, aku lupa minum dulu kayak ini dulu guys. Habis itu dibicarakan dan rupanya alhamdulillah teman-teman mengerti juga. Sama ini juga. Kalau memang ya galau dan capek tadi ya, nggak salah kalau misalnya kita juga bercerita gitu sama yang memang di organisasi gitu. Jangan dipendam. Aduh, aku pengen ini ya, namanya Keberak. nggak maksudnya pengen ada kata-kata yang lain. Ya, terkira aja lah. Ya mungkin itu mungkin betul juga ya. Jadi ketika kalian mungkin udah masuk organisasi itu, ketika kalian menemukan stuck atau permasalahan, itu memang bicarakan gitu dengan. Itulah gunanya ya, kalau memang kalian punya ya kawan ya sama-sama masuk organisasi ya nggak masalah kalian cerita ke dia, ataupun ke ketua divisi atau ketua bidang bisa cerita ke dia. Kalau mau apa bisa langsung ke wakil gitu. Wakil kan juga di bidang internal seperti itu. Nggak masalah cerita gitu. Itu biar bebannya wakil gitu. Ya, beban udah itu lah. Iya. Sebenarnya itu sih sebenarnya ya, kalau memang udah stagnan di proses yang memang nggak bisa lagi dicarikan solusinya nih sama diri sendiri Jadi kan, bisa cerita, nggak masalah. bisa diceritakan, ibaratnya kita tuh meluaskan Sharing, apa yang ya. yang kita alami lah, dan harapannya yang memang kalau udah dibicarakan Dan udah selesai solusi sama-sama itu juga tadi ya. dan cari solusinya juga. Kalau 2 orang atau 3 orang yang ceritakan itu kan makin banyak nih masukan yang terkait permasalahan kita. Ya karena jujur guys, kalau dari saya pribadi itu sempat mau keluar sebelum oprek 2. Nah, jadi memang kayak kemarin kepikirannya tuh udah oprek 2 keluar, tinggalkan sekdes kan itu rencana. Pilihan macam apa itu? Rugi dong. Cuman udah dibicarakan sama sekretaris sendiri dan dibicarakan juga sama gubernur, wakil gubernur, Kadif Pesdem. Dibicarakan bahwasanya ya mungkin sama-sama bisa nerima lah gitu, sama-sama bisa ngasih ngerti, jadinya tetap bertahan. Jadi itu intinya tuh komunikasi guys, jangan tiba-tiba Hilang tanpa bilang. itulah dari aku ya. Udah. cepat betul ya. Itu aku mau nanya itu. Mungkin dari kamu ada pertanyaan? Nggak ada. Ada. Aku Dia ada pertanyaan boy. Karena siap ini mamanti. Iya, ada pertanyaan boy. Kan ini Ini pembahasannya agak keluar. vital nih. Oh vital.